Ya, dari sini mulai kita masuk TK, SD, SMP dan SMU itu kita mulai mengenal dunia luar, mengenal bagaimana bergaul dengan teman, belajar berbagai hal hingga mengenal lawan jenis atau orang lain yang sesungguhnya unik. Jadi setiap orang itu mereka membawa watak sejati mereka masing-masing. Tidak mungkin watak sejati mereka itu sama. Memang watak sejati itu baik, tapi setelah dikembangkan akan membentuk orang itu berbeda-beda, tergantung dari yang paling utama memang dari orang tua yang pertama. Yang kedua adalah pergaulan. Jadi belajar itu mutlak bagi setiap manusia. Dengan belajar dari yang bodoh menjadi mengerti, dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Nabi bersabda dalam kitab Tengah Sempurna bab 29 ayat yang ke-10 halaman 62, suka belajar itu mendekatkan kita kepada kebijaksanaan. Dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas, mendekatkan kita kepada cinta kasih dan rasa tahu malu, mendekatkan kita kepada berani. Dilanjutkan pula pada ayat yang ke-11, bila dapat memahami 3 pusaka itu, niscaya dapat memahami pula bagaimana dapat membina diri. Bila telah memahami bagaimana harus membina diri, niscaya dapat memahami pula bagaimana cara mengatur manusia. Bagaimana bila telah memahami cara mengatur manusia, dapat pula memahami harus mengatur dunia, negara, dan rumah tangga. Dalam belajar kita harus sungguh-sungguh. Tidak mungkin kita belajar setengah-setengah. Seperti Sakti pernah mengatakan juga pada kitab Tengah Sempurna bab 29 ayat yang ke-20 dan 21. Memang ada hal yang tidak dipelajari, tetapi bila belum dapat janganlah dilepaskan. Jadi kita belajar, kalau kita belum paham betul, ya harus sampai paham. Jangan terus serta-merta dilepaskan begitu saja. Ada hal yang tidak ditanyakan, tetapi hal yang ditanyakan bila belum sampai benar jangan dilepaskan. Ada hal yang tidak dipikirkan, tetapi hal yang dipikirkan bila belum dapat dicapai janganlah dilepaskan. Kalau ini menyangkut cita-cita yang kita pikirkan, ya cita-citaku seperti itu kita pikirkan. Harus dengan sepenuh tenaga, sekuat tenaga, sekuat pikiran, harus kita capai cita-cita itu. Ada hal yang tidak diuraikan, tetapi hal yang diuraikan bila belum terperinci janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak dilakukan, tetapi hal yang dilakukan itu belum dilaksanakan sepenuhnya janganlah dilepaskan. Hasil yang dicapai dengan jalan ini, sekalipun yang bodoh akan menjadi mengerti, sekalipun yang lemah akan menjadi kuat. Jadi kalau kita belajar itu satu, jangan setengah-setengah. Kita belajar bagaimana cara kita mencapai cita-cita itu, ya harus sampai tercapai. Bagaimanapun itu caranya, harus kita capai. Kalau kita belajar dari orang lain menjelaskan sesuatu ke kita belum tahu, kita tidak mudeng orang itu belajar apa, kita tanyakan, harus sampai jelas, harus sampai terperinci, harus bisa memuaskan hati kita. Ya, ternyata semua hasil yang baik tidak datang dengan sendirinya. Semua harus dipersiapkan dengan melalui proses belajar, sehingga memperoleh pengetahuan yang cukup untuk mencapai puncak baik seperti harapan Nabi kita, Nabi Gongse. Tidak bisa kita harus siap dan mau belajar seumur hidup. Mutlak pentingnya belajar demi meraih kesuksesan, dan mutlak
Dan saya ini sebagai terakhir, sebagai penutup, saya punya 2 ayat yang menurut saya pantas untuk kita renungkan ya. Yang pertama, di dalam diam melakukan renungan, belajar tidak merasa jemu, dan mengajar orang lain tidak merasa capai. Adakah itu di dalam diriku? Ada satu ayat lagi. Dalam belajar hendaklah seperti tidak mengejar dan khawatir takut akan kehilangan juga. Ini sebagai 2 ayat penutup. Ya, para rohaniwan, rojin dan doya sekalian, demikianlah khotbah saya sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Beta tong dia. Santai.